Nanti sekiranya ada cara saya yang sedikit membingungkan, bisa langsung ditanyakan aja gitu. Karena saya lebih ke basic olimpiadenya. Jadi agak-agak kalau ngerjain soal-soal SMA atau SMP itu agak-agak dengan cara olimpiade, cara-cara cepat gitu ya. Oke, saya share screen dulu. Ini sudah Pak tadi kerjain belum? Kelihatan nggak kecilin atau perlu saya zoom sedikit aja. Nah, soal nomor 1. Jika akar dari 10 plus 4 kali akar 6 dibagi 10 min 4 akar 6 sama dengan jadi bentuk A plus B kali akar 6. Maka itu hanya hilang itu kemana ini? A plus B. Nah, sekarang masih ingat bentuk yang seperti itu. Ini bisa disederhanakan ya, tapi sebelum menjederhanakan saya mau menjelaskan materinya bahwa kalau nanti ada soal yang seperti di sini ada angka, terus di sini ada angka, terus di akar lagi ada angka kayak gini, itu nanti akan membentuk sebuah persamaan yang menjadi seperti ini. A plus B ditambah atau dikurangi, saya tulis plus minus gitu aja ya, ini bukan kurang lebih, ini plus minus, plus 2 akar AB. Ini maaf ya tulisan saya jelek ya dari dulu. Jadi kalau ada soal A plus B, di mana A dan B bilangan bulat ya, ditambah atau dikurangi 2 kali A, 2 kali akar A kali B itu akan sama dengan akar plus atau dikurangi akar B. Nah, ini bisa dicek sendiri pembuktiannya, tinggal dikuadratin aja keduanya gitu ya. Jadi ini materi itu nomor 1, di mana ini ada syarat kalau plus sih nggak apa-apa, dibolak-balik A sama B-nya nggak apa-apa. Tapi kalau minus ada syaratnya, yaitu yang kiri atau A itu harus lebih besar dari B. Jadi syarat yang harus dipenuhi di persamaan ini, yang pertama adalah yang depan 10 ini adalah penjumlahan 2 bilangan bulat. Habis itu di sini tuh harus 2, 4 ini harus 2. Lah di sini kok 4. Nah nanti 2-nya masuk di dalam akar. Terus 6 ini adalah perkalian 2 bilangan. Nah, sekarang saya jelaskan dulu bagaimana cara mengubah 4 ini jadi 2. Jadi akar 10 plus 2. Nah, kan nanti ada 2 kan. 2-nya kalau masuk di dalam akar itu kan jadi 4. Paham di sini terus 6-nya ditulis lagi 6. Nah, ternyata sudah benar ini. Ini kan 4 kali 6. A kali B. Sedangkan 4 ditambah 6 itu juga sama dengan 10. Atau bisa saya tulis ulang, yaitu 6 ditambah 4 ditambah 2 kali 6 kali 4. Nah, kalau sudah bentuk jadi seperti ini, ya tinggal di akar 6. Kalau di sini plus, ya plus akar 4. Nah, itu salah satu caranya. Tinggal mengikuti soalnya. Lah, kan soalnya itu bisa dibagi sebenarnya. Jadi nggak usah kayak mengubah 2 itu nggak usah. Ini saya jelaskan aja materi. Baru kita kerjain soalnya ya yang asli. Jadi akar 10 plus 4 akar 6 per 10 min 4 akar 6. Pertama kita bagi 2 dulu. Habis itu akarnya kan kalau bentuk akar A per B ini akan sama dengan akar A dibagi akar B. Diubah kayak gitu. Jadi menjadi akar dibagi 2 tadi berarti 5 plus 2 akar 6 per 5 min, akarnya jauh, 5 min 2 akar 6. Nah, kan di sini sudah 2, jadi nggak usah diubah kayak ini tadi, kayak 4 ini tadi, kan sudah 2. Jadi cari 2 bilangan yang jika dikalikan 6 dijumlahkan 5, yaitu berapa? 2 dan 3.
Nah, ingat 3-nya ditaruh depan. Jadi akar 3 plus akar 2. Kalau yang bawah menjadi akar 3 min akar 2. Kalau sudah kayak gini gimana? Dikali sekawanan. Biar nanti bilangan rasional. Sekawannya min berarti akar 3 plus akar 2 per akar 3 plus akar 2. Nah, yang atas tinggal dikali gini-gini ya. Kalau mau cepat ya pakai A plus B kuadrat. Jadi 3 plus 2 akar 6 plus 2. Jadi ini saya pakai A plus B kuadrat ya, yaitu A kuadrat, akar 3 di kuadrat, plus 2 kali akar 3 kali akar 2, jadi 2 akar 6, di plus akar 2 kuadrat, yaitu 2. Kalau yang bawah, pakai gini-gini juga boleh, atau langsung pakai A min B dikali A plus B itu akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadinya 3 min 2. Kalau 3 min 2 itu kan 1. Jadi kalau dibagi 1 kan tetap yang atas. 3 tambah 2 jadi 5 plus 2 akar 6. Nah, sudah bentuk jadi seperti A plus B akar 6 ya. Jadi A-nya berapa? A-nya 5, B-nya 2. Sehingga A plus B akan sama dengan 7. Gimana? Nomor 1, paham semua? Logat saya agak amburadul. Ambil dicatat atau di screenshot bisa, karena nanti pembahasannya ya ini enggak ada pembahasan dalam ketikan gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa semua ini ya berarti ya? Jadi kalau di screenshot aja nggak apa-apa, nanti diulas lagi gitu ya. Diulas lagi karena biar nanti mencukupi, walaupun saya kirim 25 soal ya setidaknya ada berapa, 10 kalau saya ngincernya 10 soal untuk 1 jam sambil diskusi maksudnya. Kalau ngerjain langsung sih bisa 25 ya. Saya lanjut ya, ini screenshot aja ya, nanti juga pasti dikirim sama Mbak Papa screenshotannya maksudnya. Nomor 2, kok banyak yang hilang ya. Jika M dan N itu ya, jika M, sambil dilihat file yang dikirim ya, karena ini ada yang hilang. Jika M dan N adalah bilangan bulat positif yang memenuhi 1/M ditambah 1/N sama dengan 4/7, maka M kuadrat plus N kuadrat adalah, nah gimana? Kalau kayak gini biasanya anak Olim di apa kayak gitu tuh, ditebak. M-nya berapa, N-nya berapa. Tapi kalau masih bentuk 1/M ditambah 1/N itu masih bingung. Ya 1/M tambah 1/N itu berapa? Pertama menyamakan penyebut. Jadi M kali N kan. Jadi yang atas menjadi N plus M. Sama dengan 4/7. Nah biasanya banyak kayak gini. Cari 2 bilangan yang jika dikalikan itu 7, dijumlahkan 4. Di mana bilangannya itu bilangan bulat positif ya. Ada enggak 2 bilangan yang jika dikalikan 7 dijumlahkan 4? 7 itu kan faktornya 1 sama 7 aja kan. Jadi kalau dijumlahkan kan 8. Oh enggak ada. Tapi ingat bahwa bentuk seperti ini 4/7 itu sebuah hampir kayak perbandingan. Jadi kelipatan. Jadi cari 2 bilangan yang jika dikalikan itu kelipatan 7 dan dijumlahkan itu kelipatan 4. Kalau lebih manual lagi kayak gini. Kalau 4 sama 7 nggak bisa, kali 2. Kayak apa gitu, perbandingan senilai gitu loh. Pecahan senilai ke perbandingan senilai. Pecahan senilai. Jadi di atasnya 4 kan berapa?
8/14. Baru dicek lagi apakah ada dua bilangan yang jika dikalikan itu 14 dijumlahkan itu 8. Gitu terus, kalau nggak ada lanjut lagi di atasnya kan dikali 2, sekarang dikali 3. 12/21 gitu dan seterusnya. Itu ngeceknya kayak gitu ya. Kalau cepatnya itu tinggal dikali bilangan yang terkecil. Kan 4/7, bilangan terkecil adalah 4. Berarti nanti ketemunya akan di 4 kali 4, 16. Oh, di sampingnya ternyata. 4 kali 4 itu 16, 7 kali 4, 28. Sudah di sini. Kamu cek ini pasti ada. Dua bilangan yang jika dikalikan 28 dijumlahkan 16, yaitu 2 dan 14. Nah, itu cara cepatnya. Jadi langsung dikali bilangan terkecilnya. Itu 4, gitu ya. Sehingga kita bolak-balik sama aja, misalkan M-nya 2, N-nya 14, berarti M kuadrat plus N kuadrat sama dengan 4 plus berapa? 196. Sama dengan 200. Nah, gitu ya. Jadi tulis triknya. Jadi kalau gini bisa ditebak langsung, tapi kalau seperti ini nggak ketemu ya kali bilangan terkecilnya yaitu 4. Jadi 4 kali 4 16, 7 kali 4 28. Nanti ketemunya di sini. Baru cari lagi dua bilangan yang jika dikalikan 28 dijumlahkan 16. Ada yang ditanyakan? Sambil langsung diskusi aja ya, nggak usah saya kasih kesempatan langsung. Kayak kita diskusi aja, santai aja. Sulitkah soal ini? Rasanya mudah-mudah banget. Bagi yang sulit, nanti bisa chat Mbak Papa. Minta tambahan jam. Siap. Ini termasuk soal mudah ini ya. Bisa langsung di screenshot aja, kita lanjutkan biar kita dapat ilmu yang lebih banyak gitu. Nih, fungsi inverse, fungsi komposisi semua diketahui. Banyak yang hilang ternyata. Diketahui F. Sambil dilihat soalnya ya yang asli ya biar nggak bingung. Ini banyak yang hilang. Diketahui F 2x-1 sama dengan 6x plus 15 dan G 3x plus 1 sama dengan 2x-1 per 3x-5. Nah, ini yang saya jelasin trik caranya. Kalau di sekolah gimana ngerjainnya? Kalau kayak gini. Pertama mesti kamu mencari fx dulu. Itu kan di dalamnya itu kan masih bukan x kan, masih 2x-1. Biasanya ya. Saya nggak tahu di sekolahmu kayak gimana, tapi biasanya itu kamu harus mencari fx dulu. Setelah fx baru mencari f inverse-nya. Habis itu G, mencari gx-nya. Habis itu apa lagi? Mencari G inverse-nya. Baru mencari F inverse bundaran G inverse. Baru disubstitusi X-nya di 3. Nah, ada berapa langkah itu? Itu mencari F X-nya aja biasanya lama kan, apalagi yang G itu yang pecahan itu biasanya agak lama. Nah, ini yang saya jelasin bahwa ini ada dua sih sebenarnya yang menurut saya yang lebih cepat. Pertama yang ajarin definisinya dulu aja. Kita nebak jawabannya misalkan P gitu ya. P atau apa gitu ya, terserah. Lah, ini nggak tahu ya anak SMA paham apa enggak ya. Insya Allah paham. Misalkan kayak gini ya. Jika F inverse dari X itu adalah apa ya, tak tulis apa ya, M gitu. X itu sama dengan FM, ini paham. Di sekolah ada nggak yang kayak gini? Ini menurut saya sekolah ada sih. Jadi X, jadi F inverse pindah ke kanan jadi F. Kalau bahasanya anak SMA ya pindah ke kanan. Tapi kalau mau jelasin itu seperti ini. Jadi F inverse G, F inverse X itu dikomposisikan dengan fungsi F. Jadi F inverse
X gini. Kalau ruas kiri dikomposisikan dengan fungsi F, ruas kanan itu harus sama. Difungsikan gitu. Jadi dimasukin ke F gitu loh. Nah, ingat F bundaran F inverse itu identitas. Ada ini di buku SMA ada. Nah, inverse dari X itu apa? Inverse dari X. Identitas dari X itu apa? X. Nah, jadi kayak gitu. Itu yang pertama. Sehingga soal ini lebih enak pakai ini. Nggak usah mencari inverse nggak pakai. Jadi soal ini ya, yang kita misalkan jawaban itu P, berarti pertama menjadi apa? Kita pelan-pelan aja biar paham. Misalkan 3 itu sama dengan P gitu ya. Berarti pertama F-nya pindah ke kanan, menjadi inverse 3 adalah FP. Gini, itu ya. Paham? Habis itu G-nya pindah ke kanan. Jadi 3 akan sama dengan G, F, P. Nah, ini maksudnya apa? 3 itu sama dengan GOV, raut G bundaran FP gitu ya. Nah, udah. Kamu cari GOV-nya aja. Habis itu substitusi nilai P sehingga bernilai 3. Nah, gitu itu lebih cepat. Tanpa menghitung ini inverse. Ini dicoret. Ini juga dicoret. Jadi kamu tinggal mencari 2 aja, Fx sama Gx. Nah, mencari Fx sama Gx tahu. Ini saya jelasin 2 cara ya. Ini cara yang pertama dulu. Jadi pertama F2x min 1 sama dengan 6x plus 15. Caranya kalau bingung langsung pakai pemisalan nggak apa-apa. Kalau nanti sudah bisa cara langsung, lebih enak cara langsung. Jadi yang di dalam ini kita misalkan apa gitu. Karena tadi sudah jawabannya sudah saya misalkan P, ya saya misalkan yang lain ya. Kalau di buku biasanya P kan. Saya ganti apa ya yang belum. Ini M sudah ada. Q aja, Q. F, Q. Jadi yang di dalam itu saya misalkan Q. Berarti X-nya nilainya berapa? Kamu buram, misalkan buram di sini. 2x min 1 sama dengan Q. Berarti 2x sama dengan Q plus 1. X sama dengan Q plus 1 per 2. Saya agak bawah. Jadi X-nya diganti itu. 6 Q plus 1 per 2 plus 15. Langsung ya 6 coret sama 2 dibagi jadi 3. Habis itu dikalikan jadi 3Q plus 3 plus 15. Jadi plus 18. Itu kalau pemisalan. Kalau saya biasanya langsung. Ya langsung itu gimana? Ya tinggal kayak apa kayak gitu. Kayak pembagian gitu. Jadi 6X dibagi 2 berapa? 3 kan? Kita tulis aja 3. Terus 2X-nya ditulis. 2X min 1-nya ditulis. Nah, jadi gini. Ini kan berapa? 6X min 6 kan? Nah, di sini kan plus 15. Berarti harus ditambah berapa? Min 6, min 6. Min 3. Min 3 biar jadi 15. Harus tambah berapa? Harus ditambah 18. Udah, langsung ganti X yang ini. Jadi Fx. Jadi ini juga diganti X. 3X plus 18. Nah, kan? Nggak lama-lama gitu ya. Itu trik. Sampai sini paham dulu, sampai sini paham biar nanti kalau bingung nggak kejauhan. Lah kalau GX gimana? Biar pakai, kalau masih bingung pakai pemisalan, dicoba sendiri pakai pemisalan. Jadi misalkan yang di dalam kurung itu 3x plus 1 dimisalkan apa yang lain. Jangan ada huruf yang di sini nanti belepotan nanti. Ganti A atau ganti B gitu ya. Kalau saya tak langsung aja ya. Saya kecilin sedikit biar agak muat ke kanan sedikit. Untuk menghitung GX. G 3X plus 1. Jadi ubah semuanya yang ada 3X plus 1-nya. Lah bagaimana yang 2 ini Pak? Panggil saya Mas ya. Atau yang bawah dulu biar enak. Yang bawah dulu karena ini sudah 3 dibagi 3 kan enak. Jadi kan langsung 3X plus 1 biar jadi min 5 berarti di min 6. Kan gini yang bawah. Nah sekarang yang atas gimana?
Kan itu kan 2, nggak 3. Atau nggak kelipatan 3 lah. Kayak tadi kan 6 sama 2 kan bisa diubah. Nah, 2 gimana? Ya sama, tapi nanti pecahan. Jadi berapa? 3 untuk menjadi 2 itu diapakan? Dibagi 3 dikali 2. Jadi ditulis 2/3. Terus ditulis lagi 3x plus 1. Tutup. Nah, kayak gini berarti berapa? 2/3 kali 3 kan 2x sudah 2x. 2/3 kali 1, 2/3. 2/3 ditambah berapa biar jadi -1? Ayo berapa? Ditambah itu bisa aja dikurangi ya. 2/3 ditambah titik sama dengan -1 gitu. Ayo, berapa? Ding dong, ding dong. Jadi kan dipindah aja kan 2/3 nya pindah ke kiri kan jadi min kan. Jadi -1 -2/3. Nah, kalau gini bisa aja enak, yaitu -5/3. Nah, udah baru diganti langsung GX akan sama dengan 2/3 X min 5/3 per X min 6. Kalau bingung pecahan, ya yang atas dikali 3, yang bawah dikali 3. Menjadi 2X min 5 per 3X min 18. Gitu, itu GX-nya. Udah selesai. Baru disubstitusi ini tadi. Baru langsung nyari GOF. Kalau GOF gimana? GFX akan sama dengan G efek gini kan? Ini ada yang ditulis G-nya dulu, ada yang ditulis efeknya dulu, sama aja. Kalau saya biasanya saya nulis efeknya dulu. Karena kalau bundaran itu yang dikerjakan yang paling belakang. Jadi saya tetap mengerjakan dari belakang. Tapi biasanya buku itu dikerjain dari depan. G-nya dulu maksudnya. Ditulis dulu. Asli sama aja sih. Jadi saya tulis G fx-nya 3x plus 18. Habis itu dimasukkan ke G yang ini kan jadi 2, 3x plus 18 min 5 per 3, 3x plus 18 min 18. Kita tinggal dihitung lagi. Ini agak jauh nih. Jadi berapa ini? 6x plus 36 kurangi 5, 31 per 9x plus berapa? 54 min 18 atau plus 36. Udah. Tadi akan kita sama dengankan dengan 3. Atau langsung ke P itu sama aja ya. 3 sama dengan GOV P atau 3 sama dengan GOV X itu sama aja. Kita langsung substitusi 3, cari nilai X-nya. Kali silang. 27X plus berapa? 90 tambah 18, 108 sama dengan 6X plus 31. 27 kurangi 6, 21X, 31 kurangi 108, berapa? 77. Min 77. Sehingga X sama dengan min 77 per 21 sama dengan berapa? Dibagi 7. Min 11/3. Jauh banget. Min 11/3. Jadi mempersingkat, kalau sudah mahir per kalian dan persubstitusian, sedikit ini, kecil sedikit apa-apa. Min 11/3. Berarti berapa? C. Itu salah satu cara mempersingkat biar tidak usah mencari inverse dan sebagainya. Biar tidak lama. Ada yang lebih cepat lagi. Yaitu
kayak sistemnya kayak gini sistemnya. Jadi sebenarnya, tapi sekarang mencari inverse, bukan mencari fx. Jadi mencari f inverse x yang saya coret-coret, mencari itu, tapi tanpa mencari fx. Paham nggak di situ? Mencari inverse fx, tapi tanpa mencari fx. Gitu ya. Itu triknya. Paham nggak dari situ? Kayak mau sesuatu, tapi tanpa perlu syaratnya gitu loh. Kayak gitu. Kita kembali ke soal lagi, bahwa f inverse bundaran G inverse 3 jangan terlalu terpaku pada bundarannya. Ini tuh akan sama dengan f inverse buka kurung G inverse 3. Jadi kamu harus mencari G inverse 3. G inverse 3. Sama konsepnya dengan ini tadi yang saya kotaki ini tadi. Kalau ada G 3x plus 1 akan sama dengan 2x min 1 per 3x min 5. Kalau G-nya saya pindah ke kanan jadi apa? 3x plus 1 sama dengan G inverse 2x min 1 per 3x min 5. Nah, kita kan butuh ini. G inverse 3. Berarti yang di dalam ini harus bernilai 3. Kalau bernilai 3, berarti X-nya berapa? Ya, kamu tulis aja dulu buram gitu ya. Jangan di situ. Di sini ya. Saya tulis buram di sini ya. Biar nanti di situ muat. 3 sama dengan 2X min 1 per 3X min 5. Langsung kali silang. 9x min 15 sama dengan 2x min 1. Pindah ke kiri jadi 7. 7x sama dengan 14. Berarti x sama dengan 2. Nah, sudah di sini. Jadi kalau x-nya 2, yang kiri kan jelas tadi sudah kita misalkan 3. Berarti yang kanan berapa? 3 kali 2 tambah 1, 7. Nah, jadi soal ini berubah menjadi F inverse 7. Nah, kan lebih cepat. Baru cari lagi F inverse 7. Tanpa mencari fx ya. Jadi langsung kayak atas tadi. F apa ya tadi sampai ngeblank. 2x min 1 sama dengan 6x plus 15. Benar. Nah, sama kayak tadi. Jadi kalau F saya pindah ke kanan menjadi 2x min 1 akan sama dengan F inverse 6x plus 15. Nah, ini lebih mudah karena nggak pecahan. Jadi yang di dalam kurung ini harus 7. Berarti X-nya berapa? Kalau masih bingung dimisalkan lagi. Jadi 7 sama dengan 6x plus 15. Pindah ke kiri, jadi berapa? 7 kurangi 15, min 8 sama dengan 6x. Berarti x sama dengan min 8 dibagi 6. Atau kalau dibagi seranakan, min 4 bagi 3. Udah disubstitusi. Berarti ini f inverse 7 akan sama dengan 2 min 4 per 3 min 1. Jadi berapa? Min 8 per 3, min satunya saya ubah menjadi min 3 per 3. Akan sama dengan min 11 per 3. Nah, tinggal terserah. Mungkin ini belum diajarin di sekolah kayaknya. Lebih gampang cara yang kedua ya? Iya, memang. Sambil tidak menghilangkan unsur buku ya. Unsur buku. Tapi kalau UTBK kan nggak harus ada acaranya. Nah, itu. Jadi saya tekankan lagi, kenapa saya ajarkan seperti ini kok. Nanti takutnya bingung, kok nggak sama kayak yang diajarkan di buku dan sebagainya itu. Bukan nggak sama ya. Saya juga tidak nyalakan di buku. Cuman kalau kayak sejenis UN, UTBK yang notabene itu pilihan ganda tanpa memperlihat proses, itu ya ada trik-trik kayak gini gitu ya. Jadi kayak mencari inverse. Jadi sebenarnya kayak gini itu lebih mudah karena kita nggak usah mencari fx itu apa, f inverse x itu apa, itu nggak usah. Tapi kalau nanti di buku mesti disuruh gitu kan. Kalau soal seperti ini cari fx-nya dulu,
Habis itu diinverskan, cari GX-nya dulu, baru diinverskan, baru mencari bundarannya, baru disubstitusi nilai X-nya. Nah, panjang banget itu. Nah, kalau kayak gini kan, kalau yang cara 2 ya, cara 2 itu lebih cepat. Yang penting tahu caranya memindahkan F ke kanan. Gitu ya, F ke kanan. Seharusnya kalau mau memindahkan itu ada syaratnya. Syaratnya itu fungsinya mempunyai inverse. Berhubung yang ditanyakan itu sudah ada inverse-nya, kan F inverse gitu ya, jadi bisa diinverskan, jadi langsung. Kalau nanti itu ada yang nggak bisa langsung, itu ada. Cuman kita fokus ke sini aja dulu. Ya, langsung screenshot aja. Salah. Kalau malu berbicara bisa tanya lewat chat. Gitu ya. Atau japri saya juga boleh. Kalau takut sama saya. Misalnya, Mbak tadi yang nomor 1 masih bingung gitu, nggak apa-apa. Atau Mbak ini kenapa kok bisa gini, caranya gimana, itu nggak apa-apa tanya ya, nggak usah malu ya. Saya langsung lanjut ya, screenshot aja. Biar dapat semua lah trik-triknya. Matrix. Nah, ini kalau saya dulu termasuk materi yang paling sulit. Saya itu nggak bisa itu metrik, trigonometri, sama apa? Transformasi geometri. Nah, itu aja. Malah biasanya anak-anak tuh suka matrix loh. Apalagi yang perkalian 3 kali 3 itu yang segitulah, inverse 3 kali 3 segitulah. Saya itu nggak suka yang terlalu konseptual gitu. Nah, ini agak sama kayak cara yang tadi. Jadi kita butuh inverse. Ini kok banyak yang hilang ya? Itu apa? Bentar, saya lihat soalnya. Metrik A, ini metrik A sama dengan itu adalah inverse dari metrik B. Sama dengan maka eksklusif. Nah, ini sama kayak tadi. Tadi kan F bundaran F inverse sama dengan identitas. Itu kalau fungsi. Kalau di dalam metrik apa? Sama cuman perkalian A kali A inverse atau dibalik A inverse kali A sama dengan identitas. Ini mesti ada di buku. Jadi, kalau nanti kok gini terus saya disalahin. Gurunya mungkin nggak nyampaikan kalau nggak ada ya. Jadi A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan I. Dibolak-balik sama aja. Nah, ternyata B kan inverse-nya dari A. Jadi bisa ditulis A kali B atau sama dengan B kali A itu akan sama dengan identitas. Apa itu? Ekspresi. Nah, terserah pakai yang mana. Saya pakai yang A kali B aja. Jadi A itu kan X plus 4/6. Jadi nggak usah mencari apa gitu. A inverse-nya ya. Takutnya kamu pakai persamaan. Nanti kamu mencari A inverse sama dengan B gini. Ya boleh sih. Terus kamu inverse-kan ini. Kalau mencari inverse itu kan ada determinan kan. Ini determinan gimana? Ini kali ini. Kuadrat, kelamaan, kan gitu. Nanti takutnya kamu pakai yang kayak gini. Ya nggak apa-apa sih, memang cara yang normal itu. Cuman kita itu mencari trik yang lebih cepat gitu ya. Biar nggak lama-lama tanpa menghitung A inverse. Jadi langsung pakai identitas aja. Yaitu A kali B sama dengan identitas. A-nya X plus 4, 1, 6, 2, X plus Y. Dikali B, B-nya itu 1 min 1, Y min 1, 7. Metrik identitas 2 kali 2 apa? 1, 0, 0, 1. Jadi metrik identitas itu metrik yang diagonalnya itu 1. Yang lain itu 0. Karena berhubung 2 kali 2, ya yang diagonal 1, yang lainnya 0. Sudah. Sekarang langsung kita incar X dan Y-nya aja. Usahakan jangan ada yang double. Jangan ada yang bareng. Contoh, ini kan sendiri kan X plus Y. Kalau perkalian
Kalau perkalian metrik itu dulu kalau dijelasin itu kan yang gini dikali gini itu kan. Jadi kayak X plus 4 dikali sini itu akan sama dengan pojok ini kan. Nah, kita nggak usah ngali semua, nggak usah. Kita langsung mengincar yang enak aja. Kayak ini, X plus 4, kamu kalikan ini, nanti kan hasilnya kan X aja kan, nggak ada Y-nya. Nah, maksudnya kayak gitu. Jadi langsung incar nilainya aja. Kalau yang atas kali yang kanan, berarti hasilnya nanti mana? Pojok kanan atas, yaitu 0. Sehingga X plus 4 dikali min 1 ditambah 1 kali 7 akan sama dengan 0. Nah, ini X-nya berapa? Berarti kan tinggal dikali aja. Min X min 4 plus 7 sama dengan 0. Min 4 plus 7, 3. X-nya pindah jadi X sama dengan 3. Itu 1 sudah ketemu. Sekarang inter Y-nya. Y-nya bisanya ya ini yang 6 kali 6 sama 2 X plus Y. Jadi nanti ada X-nya. Kan tapi bisa disubstitusi dengan 3. Kita kali itu aja. Kalau ini tetap kali min 1 sama 7. Jangan kali Y lagi. Nanti kuadrat. Kita menghilangkan yang kayak gitu-gitu. Biar nggak lama. Jadi 6 2X plus Y dikali min 1 7. Bawah dikali kanan. Jadi nanti hasilnya pojok bawah kanan. Yaitu yaitu 1. Sehingga 6 kali min 1 ditambah 2X plus Y dikali 7 akan sama dengan 1. Min 6 plus 2X. Jadi 6 ya. 6 kali 7, 42 plus 7Y akan sama dengan 1. Min 6 tambah 42. Berapa? 3 berapa? 36. 36 pindah jadi min 35. Jadi 7Y sama dengan min 35. Dibagi 7 jadi Y min 5. Apa tadi kan? Ditambah. Jadi 3 min 5 sama dengan min 2. Nah. Lebih cepat. Oke, teman-teman bisa di screenshot kalau mau screenshot. Atau sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kok kayaknya damai-damai saja ini sudah paham semua ini ya? Atau mungkin teman-teman punya cara yang lebih cepat? Saya punya Kak yang nomor 4 gitu. Itu ada yang lebih cepat lagi, nggak harus pakai itu. Itu bisa loh bilang. Nanti kami tampung. Oke, lanjut. Lanjut aja ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau berminat tanya Pak Fafa ya. Atau mungkin bahasnya kecepatan. Atau gimana? Atau sudah. Nanti bisa minta les privat atau les kelompok gitu ya. Sudah. Jadi sambil curhat dulu ya. Jadi ini aslinya mau buka bimbel gitu ya di Blitar, posisinya di Blitar. Tapi kalau mau online bisa. Jadi kita buka materi sekolah, UTBK, CPNS bagi yang mahasiswa yang mau gitu ya. Setidaknya ada 1 orang yang sudah saya naikkan, padahal saya belum CPNS. Setidaknya. Sekolah kedinasan, TKA, yang penting bidang matematika. Kalau selain bidang matematika itu yang kayak itu loh, yang kayak pola-pola gitu loh. Itu apa itu namanya? Yang pola-pola itu loh. Gambar kayak gini, jadi kayak gini. Itu seperti kayak gitu ya. Yang penting nggak kayak bahasa Indo, bahasa Inggris. Yang penting bidang matematika. Yang ada perhitungannya, pola-pola gitu bisa.
Dan nanti ada biayanya bisa tanya Mbak sendiri, minta coding misalkan. Kayak gitu, bisa privat, bisa kelompok gitu ya. Online bisa. Nah, kita kembali lagi. Nanti tanya-tanya Mbak. Kalau mau olimpiade juga bisa. Mahasiswa juga nggak apa-apa. Kalau di kampus kesusahan, Mbak ini gimana materinya saya nggak paham itu nggak apa-apa. Mahasiswa mau les nggak apa-apa loh. Jarang kan bingung mana yang mau. Dulu saya masih bukan ngajar ya. Saya asisten dosen di IAIN. Ngajar dia. Semester berapa Pak? Semester 4 tahun berapa? 2018, 2019. Nah, 2018, 2019 saya ngajar semester 4-5. Terus habis itu kan ya tak tahu, mereka pada tahu, jadi mahasiswa juga minta les. Sampai di luar Tulungagung ada yang dari UHU itu Sulawesi, Kalimantan, banyak yang online, UNES, Jember, banyak gitu ya. Jadi silakan aja tanya-tanya. Yang penting itu apa namanya itu? Sama lah materinya. Kadang itu ada yang beda. Nah, kita kembali ke UTBK aja. Loh, macet. Loh, ini diketahui segitiga ABC. Kalau soal kayak gini di sekolah kayak gimana penyelesaiannya? Ini nanti saya ajarin dengan cara yang agak tinggi. Tapi lebih mudah. Kayak gini biasanya di sekolah mungkin pakai rumus Heron. Tahu rumus Heron? Takutnya kamu hafal rumusnya nggak tahu nama rumusnya. Nggak tahu. Kayak Pitagoras gitu kan, kamu tahu rumusnya Pitagoras itu kayak gitu. Terus apalagi Kramer. Terus apalagi yang kayak gitu ABC, rumus kecap. Nah, kayak gitu kan ada nama-namanya sebenarnya. Rumus Heron itu rumus luas segitiga sembarang yang diketahui dari panjang sisinya. Jadi biasanya di sekolah itu misalkan ada gambar segitiga sembarang ya. Kalau segitiga kan enak, tinggal kali alas segitiga, setengah kali alas kali tinggi gitu aja kan. Kalau yang kayak gini biasanya pakai rumus Heron. Rumus Heron itu kamu harus mencari setengah keliling atau biasa disebut S gitu ya. Setengah keliling berarti A plus B plus C per 2. Nah, rumus Heron itu luas segitiganya itu akan sama dengan S min A, S min B. Familiar mungkin kalau sudah saya tuliskan rumusnya. Ini namanya Heron. Itu. Lah bagaimana menghitung panjangnya, Mas? Lah kan masih koordinat 3 dimensi ya. Jangan bingung ini. Ini tuh koordinat 3 dimensi. Jadi kita main 3D. Biasanya kan cuma A 3,1. Lah itu berarti 2 dimensi. Ini 3 dimensi. Lah bagaimana cara menghitung jarak A ke B? Jarak ke B. Rumusnya jarak apa? Jarak titik ke titik lah ini. Jarak ke titik ke titik. Biasanya kalau misalkan 2 dimensi aja, 2D dulu. Misalkan dari X1 Y1 kita mencari panjang X1 Y1 ke X2 Y2. Gimana rumusnya? Masih ingat? Akar X dibolak-balik sama aja ya. Saya tulis 2 dulu. X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Itu kalau saya tulis R ya. Karena biasanya itu disebut R jarak atau D distance sama aja. Terus D aja lah. Nah, itu kalau 2 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi. Kan 3 dimensi tinggal ketambahan apa? Z kan. X1, Y1, Z1 ke S2, Y2, Z2. Berarti D akan sama dengan akar sama X2 atau S2 X1 kuadrat plus Y2 sambil ditulis rumusnya ya. Tapi nanti saya nggak kerjain ini yuk. Saya pakai vektor. Lebih cepat pakai vektor. Nah, ini. Udah. Jadi bisa pakai ini. Kamu hitung semua. A ke B. Habis kalau A ke B, B ke C. Habis itu A ke C gitu ya. Kalau sudah ketemu semua, substitusi ke S ini. Kalau sudah ketemu S, baru substitusi ke
Ini. Jadi itu cara menghitung luas dengan rumus Heron. Itu ya, saya ajarkan alurnya aja kalau mau mengerjakan ini. Ini soal ini cara di sekolah, cara di buku. Sekarang saya ajarkan yang vektor. Tahu vektor? Materi kelas 12 bukan dia wajib kayaknya ya. Peminatan kayaknya. Ada yang masih ingat sekarang itu vektor ada di mana? Ada di mana? Ada di kelas berapa? Peminatan wajib saya agak lupa. Karena dulu saya kan nggak ada peminatan. Kalau dulu adanya di kelas 12 agak akhir sebelum integral kayak gitulah. Jadi ada namanya vektor. Nah, perkalian vektor itu ada dua. Saya jelasin dulu. Perkalian vektor itu ada dua. Perkalian dot sama perkalian cross. Ini bagi mahasiswa wajib tahu ini. Perbedaannya itu apa? Perkalian dot atau tak tulis dulu aja. Bentar ya. Maaf ada tamu. Gimana tadi saya? Vektor. Bentar. Saya akan ke kanan dulu. Iya, mana ke? Enggak dong. Sampai jam. Jadi misalkan ada vektor U sama vektor V. Nah, perkalian itu ada dua. Dot sama cross. X lah X biar nggak bingung. Nah, apalagi sih? U kali V, U dot V itu akan sama dengan apa? Skalar. Tulisannya gede. Skalar atau biasanya itu panjang. Jadi biasanya kalau ini tamunya ngerusui. Skalar atau panjang. Kalau di dalam perkalian dot itu mengacunya ke panjang. Kalau nanti perkalian cross itu adalah hasilnya itu nanti akan vektor. Jadi vektor di cross vektor nanti hasilnya vektor. Kalau vektor di dot vektor itu hasilnya skalar. Nah, vektor itu biasanya kalau cross ya itu larinya ke luas. Tapi luasnya adalah jajaran jenjang. Jadi misalkan ada vektor U ke sini, misalkan ya U ke sini. Jadi vektor itu mempunyai arah dan besaran. Jadi arahnya ke kanan. Terus misalkan V itu arahnya ke sini. V. Nah, U kali V, U cross V, saya bicara cross saja biar lebih cepat. U cross V itu nanti akan menjadi jajaran jenjang seperti ini. Jadi ini dilanjutin ke sini, ini akan dilanjutin ke sini. Nah, jadinya nanti akan menjadi luas jajaran jenjang. Lah, kan nanti kan kita tanya segitiganya. Lah, bicara aja bahwa ini A ke B terus ini ke C. Jadi nanti kita pakai perkalian ini tapi setengahnya biar menghasilkan luas segitiga A, B, C. Gitu ya, nanti jadi alurnya itu ke situ. Ini agak tinggi memang, agak tinggi pembahasannya. Nanti mungkin biar lebih enak ini, lebih enak. Jadi luas itu kita pakai perkalian cross dalam vektor. Perkalian cross itu nanti akan menjadi luas jajaran jenjang. Kalau nanti pakai segitiga, berarti kita langsung pakai setengahnya, gitu aja ya. Sekarang bagaimana membentuk vektor U sama vektor V? Karena ini sudah saya misalkan A ke B, A ke C, dibolak-balik sama aja ya. Misalkan vektor U A ke B, vektor V-nya B ke C sama aja. Saya buat A ke B, B ke C aja. Oke. Sebentar. Jadi bingung saya. Membuat vektor gimana? Ada yang paham atau sudah lupa atau memang belum dapat materinya? Jadi kalau vektor A ke B, cara buatnya
itu titik B dikurangi titik A. Langsung ya, atau saya tulis saja. 4 min 3, lampunya rusuh. 4 min 3, 3 min 1, 0 min 2 gitu ya. Bener ya, 4 min 3. Jadi A kurangi B kurangi A gitu ya, dibalik. Jadi akan sama dengan min 1, 2, min 2. Eh, 4 min 3 ngapain min 1 ya? Sambil dicek ya. Takutnya nanti ada yang salah gitu. 1, 2, min 2. Nah, ini vektor A ke B. Selanjutnya vektor B ke C. Yang A ke C nggak usah dihitung. Jadi C ke B itu 1 min B ke C. 1 min 4, 2 min 3, 5 min 0. Akan sama dengan min 3, min 1 sama 5. Min 3, min 1 sama 5. Oke, dah, baru dikali cross. Masih ingat perkalian cross vektor? Bagi perkalian cross vektor itu kayak kita itu mencari determinan. Jadi vektor AB di cross vektor BC. Pertama harus kita menuliskan apa dulu? IJK dulu, jangan lupa karena vektor 3 dimensi itu IJK. Kalau 2 dimensi I sama J aja. Terus ditulis vektornya AB 1, 2, min 2, min 3, min 1, 5. Ya. Tinggal dicari perkaliannya. Gimana hitungnya? Biar nggak lama-lama saya pakai ADJ. Atau kalau kamu pakai determinan bisa digini-giniin gitu loh. Kalau dikali ke bawah itu apa itu? Plus, dikali ke atas nanti negatif. Saya pakai ADJ aja ya. ADJ itu tinggal kalau mencari pertama berarti yang ini ditutup, yang kiri sama yang kanan, yang kiri sama yang atas ditutup. Jadi tinggal yang 2, min 2, min 1, 5. 2 kali 5, 10. Min 1, sebut saja biar nggak bingung. 10. Min 1 kali min 2, 2. Tapi kalau ke atas itu min ya. Jadi min 2. I. Ingat kalau J itu negatif. Kalau itu nanti plus. ADJ kan gitu. Plus minus gitu kan. ADJ itu adjoin kalau masih bingung. Jadi materi-materi juga di sini. Kalau menghitung J berarti J-nya dihilangin. Berarti yang tengah dihilang sama yang atas dihilang. Jadi 1 kali 5. 5 min 3 kali min 2, 6. Tapi ingat negatif. Min 6 J. Kalau K ya plus. K-nya yang hilang. Jadi yang kanan hilang, yang atas hilang. Jadi 1 kali min 1. Min 1, min 3 kali 2. Min 6 dikali min lagi. Jadi plus 6K. Udah, jadinya berapa? 8I, suara saya serak. 5 min 6 min 1 kali min plus 1 kali J, tulis J aja ya. Terus min 1 tambah 6, 5K. Nah, ini perkaliannya cross, jadinya si vektor. Nah, bagaimana kita menghitung luasnya? Ya, hitung luas. Ini luas jajaran ginjang dulu ya. Luas jajaran ginjang. Kalau saya tulis agak jelek ini ya. Sama dengan akar, koefisiennya dikuadratin terus dijumlah. 8 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 64 tambah 1 tambah 25. Berapa itu berarti? 90. Akar 90. Akar 90 itu 3 akar 10. Itu kalau jajaran ginjang. Berarti kalau luasnya segitiga ABC apa? Separuhnya. Berarti 3/2 akar 10. Nah, itu. Nanti bisa dicoba di rumah pakai cara Heron. Nanti tinggal kamu bandingkan yang lebih cepat yang mana gitu ya. Bisa jawabannya B. Cara Heron.
Sambil ditanya ya, saya mau. Silakan teman-teman, sampai nomor 5 ini gimana kira-kira? Gimana? Sudah diajarin belum ya vektor ya di sekolah? Saya kok ya lupa toh, kayaknya vektor di fisika. Iya. Loh iya loh. Gimana, Bit? Gimana? Itu belum di. Gimana? Vektor itu di fisika aja, di matematika diajar nggak sekarang? Kayaknya ada sih, tapi aku dulu. ya lupa. Gimana, Bit? Kamu udah dapat vektor belum, Bit? Udah fisika. Cuma matematika kok lupa. Wah, bahaya gitu. Okay. Jadi memang tapi vektor di fisika itu gaya itu kan ada arah, ada dorongan. Biasanya nanti ada gambar batu, terus ada yang dorong dari kanan, ada yang dorong kiri. Itu namanya resultan gaya atau vektor. Jadi kalau vektornya apa namanya itu berlawanan kan dikurangi gayanya. Kalau nanti kalau searah gini kan berarti dijumlah. Itu vektor. Jadi di fisika definisinya vektor adalah mempunyai satuan dan arah. Nah, di dalam matematika itu garis itu loh. Kalau garis itu kan kita nggak tahu sampai ujungnya sampai mana. Lah dipotong menjadi ruas garis. Ruas garis itu panjang aja. Nggak ada arahnya kemana. Baru aja muncul vektor ada arahnya. Jadi ada titik pangkal, ada titik ujung. Itu vektor. Nah, di situ kita buat pangkalnya A. Misalkan vektor AB ya. Vektor A, titik A ke titik B. Nah, itu vektor AB gitu. Cara ngitungnya tinggal dikurangi aja titiknya. Jadi kayak perpindahannya itu loh. Jadi 4 kurangi 3. Jadi yang ujung dikurangi yang pangkal. Itu vektor. Kalau nanti operasinya ya sama kayak ada penjumlahan vektor, yang kayak nanti vektor searah. Terus apa itu pengurangan vektor itu kalau di fisika itu ya berlawanan. Kalau di dalam matematika biasanya disimbolkan sama segitiga. Saya gambar sambil materi sedikit ya. Karena ini sudah jam 9. Sambil materi vektor biar agak paham dulu masalah vektor. Jadi misalkan ada vektor A, kita bicara U aja, karena biasanya simbolnya U sama V. Misal U-nya ke sini, V-nya ke sini. Dari titik pangkalnya sini, ujungnya sini gitu ya. Nah, cara menjumlahkan, ini kan arahnya kemana? Kan kita nggak tahu itu ada yang condong ke sini, ada yang condongnya. Itu ada dua cara. Yang pertama kita kalau U ditambah V, misalnya U ditambah V, itu U-nya ditulis dulu, baru langsung digandengin gitu. Jadi pangkalnya V itu ada di U. Jadi langsung gini. Nah, itu U plus V. U, V. Jadi langsung diseret garis ke sini. Nah, inilah U plus V. Gitu. Itu kalau penjumlahan. Makanya muncullah teori cacar genjang itu tadi. Jadi kalau dikali ya bentuknya nanti kayak gitu. Itu ada yang segitiga, ada yang jajar genjang. Jadi U ditulis U, habis itu V-nya ditulis di pangkalnya U. Jadi ini yang segitiga, sekarang yang jajar genjang. Jadi V-nya di pangkalnya U, jadinya kayak gini. Nah, kalau U tambah V nggak bisa langsung ujung ke ujung. Nggak bisa. Jadi V kayak gambar jajar genjang. U-nya ditulis lagi, terus V-nya ditulis lagi. Nah, ini jadi V, ini jadi U. Jadi digeser gitu lah. Nah, habis itu penjumlahnya adalah ini. Nah, sama aja kan yang tengah. Nah, kalau pengurangan gimana? Kalau pengurangan tinggal dibalik aja. Jadi U, vektor U itu misalkan ke sini, berarti vektor min V atau min V dibalik. Berarti gimana? Ditambah. Jadi kalau kayak gitu berarti dibalik. Jadi pangkalnya yang di sini, ujungnya di sini. Nah, ini min V. Nah, kalau penjumlahan ya pakai teori itu tadi.
yang ini tadi. Tinggal ujung pangkalnya, kan saya lebih suka yang atas. Pangkalnya V itu ditaruh di ujungnya U, gitu. Terus habis itu dibuat garis. Kalau gambar itu seperti itu. Kalau gambar di 2 dimensi lebih enak. Kalau gambar di 3 dimensi, gambarnya gimana? Nah, kan gitu. Makanya langsung pakai teori-teori gini aja, biar nggak gambar. Itu kalau 3 dimensi ya, saya ajarin yang sekalian saya ajarin yang 2 dimensi. Takutnya kamu gambar. Misalkan langsung acak ya. A sama dengan min 5,2. Jadi ini di 2 dimensi. B 2,5 dibalik. C ini nggak tahu ya, saya segaris apa enggak tapi ya 3,2. Nah, nggak mungkin segaris sih kalau kayak gini. Kalau segaris kan nggak ada segitiga. Cara menghitung luas segitiga tanpa menggambar atau tanpa mencari panjang sisinya, nggak usah pakai rumus Heron. Bisa kamu nanti pakai rumus Heron atau digambar. Kalau digambar nanti kan enak. Misalkan nanti gambarnya nanti ada segitiga, kamu buat segi 4 terus kamu kurang-kurangkan gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau gambarnya nanti misalkan kayak gini ya, di dalam kertas kamu itu segi 4 itu, misalkan nanti gambarnya itu gini misalkan. Nggak mungkin kayak gini juga sih. Jangan terlalu bagus. Yang miring-miring aja. Misalkan gini lah. Nah, dan nanti kamu hitung aja luas segi 4-nya, kamu kurang-kurangkan ini. Biasanya kan kayak gitu. Kamu kurangkan dengan segitiga-segitiga ini. Biasanya kan kayak gitu. Atau langsung pakai rumus Heron. Saya jelasin pakai ini apa, metrik. Metrik bukan vektor. Ini agak lebih mudah. Yaitu setengah determinan dari metrik titik-titik A, B, C. Udah. Itu aja. Hitungnya gimana? Ya setengah determinan metrik itu ditulis min 5, 2, 2, min 5, 3, 2. Nah. Loh Mas, biasanya determinan itu apa namanya itu? Metriknya persegi gitu. Misalkan ya. Kok nggak persegi ini gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kamu bantuan, kamu hitung biasa aja yang kayak gini. Ini kali ini kali ini. Ini kan kita perlu satu lagi kan biar lebih enak. Ini namanya buram, bukan masuk di sini. Biasanya kalau ngitung determinan itu kan kamu tulis 2 samping itu kan kamu taruh di kanannya gitu ya. Ini sama aja. Kita tulis di bawahnya. Jadi kan sama dengan setengah min 5 kali min 5, 25. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Ingat kalau ke atas negatif, 2 kali 2, 4 kan kasih negatif, min 4. 3 kali min 5, min 15 kali negatif jadi plus. Min 5 kali 2, min 10 kali plus 10. Nah, lebih mudah pakai ini. Setengah determinan dari titik-titik segitiga tersebut. Ini 10, ini 35, ini 25, berarti 60. 60 kurangi 4. 56. 56 bagi 2, 28. Kamu cek nanti ya. Digambar pakai Heron semua itu nanti akan sama dengan 28. Kalau nggak sama nanti cat saya. Takutnya saya salah hitung atau gimana. Gitu ya. Oke. Mungkin cukup itu aja untuk next-nya. Mungkin lain kali ngadain lagi atau mungkin bisa langsung minta les ke kita dengan cara tanya Bapak-Bapak. Gitu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Syafi ya sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kegiatan pada pagi hari ini. Silahkan. Kesan-kesan. Iya. Bakti gimana? Kamu. Gimana kira-kira dari 1 jam ini tadi teman-teman tambah bingung? Apa agak tercerahkan? Apa sudah pernah
mengerjakan soal-soal seperti ini? Ini pada mau daftar di kampus mana ini teman-teman nih? Ada yang mau ambil matematika nggak? Salah. Gimana? Sudah. Masih agak bingung Mbak, soalnya baru bangun. Oh iya. Minggu-minggu bisa ya. Kapan-kapan acaranya kalau ada program lagi mungkin nggak minggu ya. Atau mau request kira-kira mau ada program kayak gini lagi nggak? Kalau peminatnya banyak nanti saya adain lagi. Kalau enggak berarti enggak begitu. Enggak begitu minat ya sama kayak gini. Atau mungkin ada yang mau daftar di STIS atau STAN, sekolah kedinasan kayak gitu. Itu juga bisa. Nanti kita belajar bareng-bareng di sini. Ini enggak ada yang ditanyain ya? Udah bisa semua nih berarti ya? Ini Insya Allah. Insya Allah. Ini bisa on cam sebentar nggak nih saya dokumentasikan ya? Kalau boleh. Mbak. Ini Mbak semua ya? Masnya tadi sudah. Bit, ayo Bit. Iya. Minta on cam dong teman-teman, sebentar aja. Baru bangun tidur. Oke, saya screenshot sekarang ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau kelas privat atau kelompok bisa hubungi saya ya. Saya tuh yang tukang ngechat di grup itu loh. Gitu. Mungkin mau bahas soal-soal yang belum terbahas tadi, masih berapa? 5 ya? 5 soal yang terbahas, masih ada 20 lagi. Nanti bisa les privat aja atau kelompok. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa meninggalkan Zoom-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye.